Desember 2021. Nah, setelah saya memperhatikan secara seksama apa yang diterangkan, yang disampaikan oleh saudara Daryono dan Ali, itu tidak berdasar. Kenapa? Yang pertama, bahwa saudara Daryono pada saat itu tidak berada di lokasi. Bagaimana bisa menyimpulkan seperti itu? Yang kata-katanya itu, keterangannya itu, baku, menendang, kemudian menyeret, ya kan, sampai 4 meter. Nah, saudara-saudara semua, dapat kita lihat, dapat kita bayangkan, orang usia 70 tahun, jangankan 70 tahun, kita sendiri, kita pribadi saya nih, kalau diseret itu jaraknya sampai 4 meter, kayak apa muka saya yang tadinya ganteng seperti ini bisa jadi jelek. Yaitu sesuatu hal yang mustahil. Nah, kemudian yaitu sah-sah saja dia mau berbohong, mau apa, ada hukum yang mengatur. Nah, kalau bohong bisa dijerat KUHP 242, itu ancamannya 7 tahun. Apalagi ini sudah dipublikasikan, ada undang-undang ITE yang mengatur. Dan yang lebih parahnya lagi itu kan ada juga, kalau saya nilai itu ada unsur fitnahnya. Nah, kalau fitnah ini 311 itu ada 4 tahun ancamannya kalau kita proses secara hukum. Nah, itulah yang saya sayangkan. Nah, maksud saya jangan sampailah terjadi seperti itu. Kalau memang misalkan ada di sini ini ada kesalahpahaman atau apa dan sebagainya, tidak lebih baik itu dimusyawarahkan lebih dahulu. Jangan sampai artinya anggapan-anggapan itu salah. Yang dalam hal ini juga saya merasa kecewa juga atas pemberitaan ini. Karena apa? Karena saya nilai tidak berimbang. Di dalam pemberitaan itu tidak ada misalkan polsek. Nah, polsek juga harusnya dimintain keterangan yang dalam hal ini sebagai penegak hukum yang berada di wilayah Polsek Papua apabila. Nah, dalam hal ini yang konon katanya yang bersangkutan ini sudah mengadukan ke polsek dan polsek ini sudah melaksanakan tugas fungsinya secara profesional dan benar. Dan itu ketika saya konfirmasi ke polsek, itu jelas tidak ada unsur yang jelas, tidak cukup bukti apa yang dituduhkan. Kemudian di situ dijelaskan juga saudara Kubu Palimukti ini menyerobot tanah. Itu juga tidak benar, harus dibuktikan secara hukum. Mana, kapan Kubu Palimukti ini menyerobot tanah orang? Coba buktikan, tanggal berapa, apa buktinya apa, atau sekarang digarap oleh Kubu Palimukti tunjukkan. Ini jangan fitnah. Nah, kalau fitnah itu kan bahaya. Apalagi agama sendiri mengatur al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, dosanya itu. Jadi, tolonglah, jangan seperti itu. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kami sebagai kuasa hukum diberikan kesempatan oleh media Radar Cirebon ini untuk memberikan tanggapan atau koreksi atau hak jawab yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers pasal 1 angka 11 junto pasal 5. Itu tidak bisa ditolak. Artinya wajib memberikan hak porsinya kepada kita untuk melakukan hak jawab. Nah, kalau pihak media ini tidak bisa memberikan porsi hak jawab kepada kita, itu ada sanksi pidananya. Itu jelas diatur juga di Undang-Undang Pers. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini saya berharap semua terutama rakyat atau warga Kalimukti ini mengetahui fakta yang sebenarnya seperti apa yang sedang terjadi di Kalimukti. Ini jelas-jelas pembunuhan karakter kepada saudara Kubu, dan bukan saja yang dirasakan oleh Kubu secara pribadi, tapi secara keseluruhan, secara keluarga, baik anak, istri, dan keluarga yang lainnya. Seolah-olah Kubu ini tidak benar, padahal tidak sesuai dengan faktanya. Ini saya menjadi sedih. Oleh karena itu harapan saya mohon, kalau ada pemberitaan atau temuan apapun, konfirmasilah sebelum diangkat, harus belen beritanya ini. Jadi kedua, adapun kalau pihak sana ini misalkan mau ngomong ABC, silakan saja, itu haknya. Mau berbohong, mau apa haknya. Tapi nanti hukumlah yang akan membuktikan. Nah itu. Nah kemudian kalau tidak salah itu yang bersangkutan ini mengadukan pengaduannya ke Polsek itu tanggal 4 Desember 2021. Nah kemudian tanggal 11 itu mereka ini sepakat mengadakan musyawarah mufakat bahwa inilah ada kesalahpahaman.
Nah, dengan dasar itulah kemudian yang kedua belah pihak ini sepakat berdamai untuk tidak dilanjutkan ke lebih lanjut. Nah, kalau saya secara pribadi, sebagai kuasa hukum, apa yang diinginkan di sana? Nah, kalau memang ini saya juga nanti saya minta penjelasan, tapi saya secara pribadi sudah saya konsultasi, saya klarifikasi ke Pak Anit juga. Nah, hasil dari pemeriksaan tersebut tidak cukup bukti atas tuduhan tersebut. Dan laporan apakah ditarik atau Nah, pelaporan itu sudah dinyatakan dicabut. Berarti di SP3 Pak? Bukan di SP3, dicabut. Oh, dicabut. Nah, dicabut karena dasar dari pernyataan tersebut. Mungkin pertimbangannya adalah kedua belah pihak ini adalah masih keluarga. Tidak elok lah kalau persoalan ini sampai terus diperpanjang. Itu menurut saya tidak elok. Apalagi Pak Kuwu ini sebagai seorang kepala pemerintahan yang ada di desa Kalimukti ini. Ya tidak elok lah kalau ada sebuah permasalahan sampai ke jalur hukum. Bukan Pak Kuwu ini tidak mau atau tidak sanggup atau tidak berani. Bukan masalahnya itu. Tapi lebih elok ini Kuwu ini adalah orang yang selalu legowo. Nah, apapun jadi tidak arogan. Itu. Nah, harapannya apa? Dengan begitu bahwa harapan dari Pak Kuwu ini adalah supaya desa ini kondusif. Nah, jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain yang begini begitu lagi. Kalau berdasar boleh-boleh saja. Ini sudah tidak cukup bukti apa dan sebagainya. Dan persoalan itu sudah ditutup. Nah, tapi sayangnya kalau tidak salah ini tanggal 13 muncullah berita itu di Muara. Padahal itu kan sudah dicabut. Nah, maksudnya apa dengan begitu? Nah, itu jelas-jelas kalau itu sudah menjustifikasi Pak Kuwu soal-soal itu. Ya, nah, saya awalnya sebelum ini saya komunikasi dengan Pak Kadip. Nah, saya menanyakan hasil dari pemeriksaan dari pengaduan orang tersebut seperti apa. Nah, Pak Kadip menjawab itu tidak cukup bukti. Dan kalau tidak kurang jelas, silakan bisa dikonfirmasikan atau ditanyakan kepada Polsek. Kebetulan tadi juga saya sebelum ketemu dengan mas-mas dari wartawan dari media, saya juga komunikasi dengan Pak Kadip. Kebetulan Pak Kadipnya sekarang lagi menuju ke Polres Indramayu, jadi tidak bisa hadir. Harapan saya sih Pak Kadip juga berada di sini artinya, biar nanti bisa menjelaskan bagaimana seperti apa hasil dari pemeriksaan atas pengaduan tersebut. Harapan saya seperti itu. Cuman karena beliau ada tugas yang lebih penting dan tidak bisa diwakilkan, beliau ke Polres Indramayu. Nah, tapi kalau memang sekiranya ada pihak-pihak yang kurang jelas, kurang paham tentang pengaduan tersebut, bisa ditanyakan langsung ke Pak Polres. Sejauh mana buktinya, apa dan sebagainya. Ya itulah, coba kita secara akal sehat saja. Apa yang dikatakan ditarik 4 meter. Kalau ditarik 4 meter itu dapat dibayangkan. Saya yang ganteng aja kalau ditarik jadi 4 meter bisa makanya kayak apa kan gitu. Nah, ini yang kita sayangkan seperti itu. Jadi asal juga ngomong. Oke. Oh ya. Sebenarnya itu yang mereka kan sebenarnya yang terjadi seperti apa? Ya, siap. Saya punya hak jawab ya untuk menurunkan suatu persoalan yang ada di dalam Desa Kalimukti. Pada hari Sabtu, tanggal 4 bulan 12 2021, pukul 10 kurang lebihnya. Pada waktu itu saya mau mengukur tanah sendiri. Ya. Belum artinya diukur, Warsina itu tiba-tiba datang. Punten ya Warsina, karena dia sifatnya adil. Ya. Warsina itu datang, langsung mencaci maki saya. Goblok, tolol, kirik, anjing. Ya. Tapi saya tidak menghiraukan, tidak menanggapi. Karena pada dasarnya saya lagi mencari hak saya. Ya. Akhirnya
saya kasih pengarahan begini begini, dia malah lupa bahasanya. Tapi saya tidak ambil pusing dengan bahasa dia. Ya. Masih saya kasih saran, memaksa dia tidak percaya. Ya. Sampai akhirnya saya mengalihkan kepada RT. Saya tanya sama Pak RT, Pak RT ini dari lahir di sini rumahnya dan depannya pekarangan kebun bapak saya. Sepengetahuan Pak RT, tanah ini milik siapa? Milik Pak Haji Warmad, kakeknya. Sesudah Pak Haji Warmad meninggal, tanah ini milik siapa? Milik Bapak Abdul Halim, bapak saya. Ya. Setelah Bapak Abdul Halim meninggal, tanah ini milik siapa? Ya milik Pak Kuru, karena Pak Kuru anak dari Bapak Abdul Halim. Yakin? RT siap? Yakin? Yakin? Jawab lagi yakin? Yakin? Jawab yakin RT. Sampai 3 kali saya pertanyakan. Kalau namanya sendiri di surat tanah tersebut siapa? Presiden Abdul Halim, Bapak ya berarti. bapak saya. Nah, setelah saya arti menerangkan, dan ini prakteknya nih. Iya. Ibu Arsina sebelah sana, kurang lebih 3 meter. Nama suaminya. Di sini RT, Kadus, Ekbang, ya. Juga ada warga pemilik tanah tersebut yang di samping tanah saya. Saya sedang menanyakan hal seperti itu. Saya kan tidak kontrol, tidak mengertikan dia. Karena saya mengarah ke sana. Dia langsung menabrak saya, kepalanya ini. Jatuh ke bawah, pegangnya kaki saya dua-duanya. Saya terbentang, ya, jatuh. Setelah saya bangun, sadar kok surat bisa ada di tangan dia. Diambil sama Pak Budirman kadusnya, serahkan sama saya. Ya. Tapi karena saya artinya walaupun bagaimana dia keluarga saya, sepupu saya tidak menjadi suatu persoalan. Karena mengharapkan desa saya itu kondusif aman. Tapi kejadian itu berarti selesai di situ Pak. Situ aja. Ada ditarik. Nggak ada. Kalau Warsina itu setelah jatuh ditarik di situ kan ada semacam kayak kubangan air. Nggak ada. Kayak pakainya kotor semua seperti itu. Dan posisinya itu di lapang bola. Sama Kalau kondisi pakaian kotor semua sama kita terjadi di situ atau emang keretan? Dia jatuh. Bukannya diseret, artinya dia tujuannya merampas surat mungkin ya. Nah, dia berlebihan sehingga kejerombongan jadi tanggung jawabku. Nabrak, ya. Nah, ke bawah pegang kaki saya terletak jatuh langsung. Jadi bukan pegangnya kaki, bukan burung kan? Bukan kaki yang dipegang. Kirain burung, Pak Bu. Jadi, kalau masih tidak percaya, itu saksinya banyak. Ya, Pak, itu banyak kali. Iya, jadi apa yang dikatakan oleh Daryono, Warsina, termasuk mantan Guru Andi yang sarjana STM, itu jelas-jelas tidak ada yang namanya seret 4 meter, jongkok, tidak ada sama sekali. Itu asli fitnah, ya, asli itu fitnah, ya. Jadi memang tidak ada ya? Tidak ada. Dan yang bersangkutan tersebut yang namanya Daryono dan Ali itu tidak ada. Daryono ada di Kebang Gunung, Ali juga ada di Undu. Jadi Bro Warsina cuma didampingi oleh Suaminya. Dan suaminya juga makanya sudah nggak bisa lihat orang. Seperti itu. Bahkan dia menuju saya merobot tanah. Setelah dari kepolisian turun, diukur, ternyata dia sendiri yang nyerobot tanah saya. Kurang lebih 30 batang yang dikelola oleh dia. setelah diukur ya? Setelah diukur. Jadi balik Iya. Sebetulnya tidak ada pembatasan. Itu tanah tanggul. jadi nggak ada pelanggarannya. BWS Mano. Jadi kronologinya seperti ini. Ya.
Pada saat artinya pembebasan tanah untuk tanggul, ada salah satu lokasi di dalam wilayah Bapak setengah milik Haji Ismail. Ya, nah sampingnya bapak kakek saya. Ya. Nah setelah pembebasan itu selesai, tanggul juga beres. Yang namanya tanggul kan ada sisa untuk jalan kan? Barangkali untuk renovasi tanggul. Seperti itu. Ya. Cucunya Haji Ismail itu melihat arti masih ada jalan sisa, bambu itu dipelihara. Nah, setelah dipelihara beberapa tahun, bambu itu artinya bertumbuh biak bagus. Ya, bapak saya juga berkebun. Ya, nah, bapak saya mengatakan, akhirnya ada Pak Tani, namanya Pak Tani nih, Bapak Tani. Ya, dia bekerja sebagai petani. Jawa Tengah, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Akhirnya dia ngobrol, diganti rugilah oleh Pak Tani tanah tersebut. Ya. Setelah beberapa tahun kemudian, kita juga mengelola tanah itu kurang lebih sudah 8 tahun. Ya. Setelah bapak saya meninggal, dikelola sama saya dengan istri saya. Setelah dikelola oleh saya, adiknya Ibu Warsina yang namanya Emot tebak habis. Ya. Punya hak orang pun habis semua. Ya. Habis semua punya orang. Jadi Pak Tani ini yang merasa dirinya pernah ganti rugi sama Pak Tamin yang dulunya milik Haji Ismail, merasa dirugikan, mintalah ganti rugi. Ya. Nah, akhirnya ibunya Pak Daryono mengganti rugi 1 juta. Ganti rugi 1 juta itu bukan merupakan salah satu pembayaran tanah, karena tanaman itu, tapi pengertiannya dia itu beli tanah. Seperti itu kejadiannya. Iya, bahkan selama ini saya disakiti terus-terusan, belum pernah. Kalau lahannya Pak Boya berapa? Nah, kalau lahan saya itu ya, Iya saya. cukuplah. Bukan saya jatuh. Ya cukuplah. Ada. Nah, kalau toh memang di situ artinya ini tanggul, ini lahan ya, tanah. Kalau di sini masih ada milik seorang lain, tentunya muncul nama orang tersebut. Iya kan? Ini langsung bapak saya semua dari tanggul kemarin itu, karena ini ada sisa ini karena jalan proyek. Nah, yang dikelola oleh Ibu Warsinah yang artinya berpuluh tahun itu bukannya di sini Pak, akan tetapi sebelah selatan lapang bola. Ya, bukan. Nah, dia dengan alasan kenapa nenek saya yang mengelola situ, nggak marah, nggak nuntut, nggak apa. Bagaimana mau nuntut bibi saya kok dituntut? Tapi bukan berarti saya memberikan tanah. Iya kan? Dengan harapan saya supaya keluarga saya itu jangan merusak punya orang lain. Dan saya tidak pernah mengadu walaupun tebaknya habis. Pokok kapuk 27 pohon, ya, jati 5 pohon, gempol berapa puluh, bambu berapa puluh jakur, tidak pernah menuntut. Karena walaupun bagaimana dia adalah orang tua saya, keluarga saya. Kok kenapa? Hal yang seperti itu bisa di-LP-kan. Pengaduan bukan LP. Pengaduan diajukan. Boleh. Jadi ada penganiayaannya gitu. Kalau gitu saya nggak ini. Nah yang kaitan tanah surat dari itu saya nggak tulis. Tapi saya mengutip ini dan ngetik. Jadi gini, di tanah tersebut itu tertulis surat keputusan ya, DKDPU Provinsi dari 1 Jabar wilayah pengairan Cirebon tanggal 15 Mei 1985 nomor ya 224 garis miring AG titik 030 garing Romawi 14 garing 85 tercantum namanya Abdul Halim bin Warmat. Ini tercantumnya di tanah tersebut orang tuanya ini, bukan cuman saya lembarannya jatuh nih. Sepertinya benar pakai atau emang milik?
Nah, pada waktu ini kan berdasarkan diajukan untuk jadi hak milik. Nah, kemudian terbitlah sebuah surat keputusan dari dari Jabar nih, wilayah Jawa Barat ya, wilayah Cirebon, tanggal 15 Mei 1985 nomor sekian. Jadi tidak benar kalaupun tanah tersebut dinyatakan bahwa itu Pak Kuwu menyerobot. Di sini atas namanya orang tuanya Kuwu Kalimukti. Itu sudah jelas. Nah, cuman letaknya saya terjatuh gimana kita tahu dulu. Memang betul beliau sebagai kuasa hukum saya, Pak Haji Mustangid, Ketua LBH Gunung Jati Cirebon, menekan saya suruh ditindaklanjuti secara hukum. Tapi saya sebagai manusia biasa, saudara lagi, punya naluri, kan seperti itu. Dan harapan saya desa saya itu kondusif, aman. Makanya saya sampai hari ini belum menindaklanjuti. Ya. Jadi yang jelas, apapun itu yang dikatakan saudara Ali SN, mantan Kuwu Kalimukti, apapun itu yang dikatakan oleh saudara Daryono, mantan polisi, itu semuanya bohong, fitnah. Dan kasusnya udah selesai dengan Ya, jadi kalau itu sih, itu kan haknya. Apalagi yang namanya pihak kepolisian Kapolri itu ada namanya restorasi justice, ya. Itu upaya hukum itu sebagai upaya penyelesaian yang terakhir. Nah kemudian yang saya lihat itu di dalam surat pernyataan kan kedua belah pihak itu sudah sepakat. Artinya persoalan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, saya juga cukup mengapresiasi lah pada Polsek Papua dengan bekerja cepat, langsung begitu ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan, polisi bekerja, penyidik kemudian memeriksa semua para saksi dan sebagainya, dan termasuk alat bukti yang ada itu sudah termasuk ada video dan sebagainya. Nah itu ya makanya saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan dalam keterangan Pak Daryono itu jelas-jelas tidak berdasar. Kita pakai logika akal sehat saja. Akal sehat saja. 4 meter diseret, ditendang, dijongkol, jengklak apa dan sebagainya. Itu gimana logikanya? Kita nggak masuk di akal. Coba dilihat orangnya sekarang. Apakah kalau memang itu benar-benar ditarik oleh Pak Kuwu dalam jaraknya 4 meter, orangnya mungkin bisa di rumah sakit. Yang sampai sekarang aja dilihat di Muaraja tegas bergas, ngomongnya jelas kok. Nah itu bisa dilihat. Nah oleh karena itu tolonglah apalagi dalam hal memberikan keterangan dipublikasikan itu harus benar. Jangan mengada-ada. Itu kalau keterangan palsu itu 242 itu 7 tahun ancamannya. Kalau fitnah itu 311 itu 4 tahun. Kalau kita bisa proses, kalau kita junturkan lagi ITE. Coba. Kasihan kita nanti nggak kondusif desa ini. Makanya saya mengapresiasi kepada Pak Kuwu Kalimukti ini cukup sabar. Beliau Tapi udah bertemu kedua belakangnya. ya kan di polsek. Kalau saya nggak tahu deh soal itu. Yang jelas saya meminta penjelasan dari polsek. Sebelum kita ini kan saya kemarin itu kan ke polsek meminta penjelasan. Ini sudah sampai di mana apa dan sebagainya. Nah itu kan dari pihak polsek menjelaskan seperti itu. Dan ada bukti yang ditandatangani oleh para saksi termasuk Pak Daryono sendiri itu, Ali juga tanda tangan di situ. Nah lalu kemudian kenapa pada tanggal 13 itu dia mempublikasikan dan mengarang-arang cerita mendramatisir cerita. Yang pertama kali ada berarti apa? Apa ya? Bahwa sudah selesai lah. Nah, ya yang jelas ada. Silakan bisa tanyakan ke polsek. Ya mas, bisa tanyakan polsek.